Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya Ahmad Ridho akan menjawab UTS Usul Fikih dengan penanggung jawab dosen pengampu Bapak Ahmad MH. Baik, memasuki soal pertama, yaitu apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran serta jelaskan contohnya masing-masing. Yang pertama, bayanut takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama yaitu adalah bayanut takrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Dalam hal ini, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yakni hadasana Ishaq bin Ibrahim al-Khanzali qala akhbarana Abdul Razak qala akhbarana Amr an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Qala rajulun min hadral maut mal hadasa ya Abu Hurairah. Qala wasa'u au durata. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali yang berkata telah mengkabarkan kepada kami Abdul Razak telah mengkabarkan kepada kami Mu'ammar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, yang dimaksud dengan hadas itu adalah kentut baik dengan suara atau tidak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis di atas adalah memperjelas surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kakimu. Nah, fungsi hadis yang kedua adalah bayanu tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah bayan tafsir, berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Nah, contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah sebagai berikut. Penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukum salat, yaitu hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Hadis Bukhari. Hadis di atas ialah merincikan surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 3. Bayanut tashri', yaitu memberi kepastian hukum yang tidak ada
di dalam Al-Quran. Contohnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr do'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal amdi wal huri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabiri minal muslimina wa umiru biha an tu'addi qabla khurujan nasa ila sholati. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim masing-masing satu sok kurma atau satu sok gandum, dalam tanda kutip makanan pokok, baik orang yang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri salat Idul Fitri. Yang keempat adalah bayanun nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Usul hadis terhadap Al-Quran dan terakhir adalah bayanun nasakh. Para ulama mendefinisikan bayanun nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Contohnya, la wasiyata li warisin ila ayyidul warisah. Artinya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain memperbolehkan dan merelakannya. Hadis yang diriwayatkan Daraqutni. Hadis di atas menasakh penjelasan surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabatmu dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ke soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana menurut saudara implementasi ijma pada masa kini. Perlu diketahui, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, permasalahan di dunia ini kan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan itu harus dicarikan rujukan hukum. Sementara Al-Quran dan hadis itu tidak turun lagi. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih permasalahan tersebut. Apakah masalah itu masuk dalam kategori qiyas atau ijma? Karena hanya metode ini yang disepakati oleh semua ulama tanpa ada perselisihan yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang menggali hukum-hukum syara', yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mengenai ijtihad, kita bisa melihat setiap hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ijtihad tersebut, karena setiap lembaga memiliki metodologi yang berbeda. Misalnya saja, dalam penetapan tanggal 1 Syawal, lembaga takhrij milik organisasi Muhammadiyah menegaskan bahwa datangnya awal bulan bukan hanya dengan ruqyat, tetapi juga dengan hisab, dan hisab bisa berdiri dengan sendirinya dalam menentukan bulan Qamariyah. Sedangkan Bahsul Masail menggunakan metode ruqyatul hilal bil fi'li dengan melihat hilal secara langsung, dan bila berawan atau menurut hisab hilal
masih di bawah ufuk, mereka tetap meruqyat untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan istiqmal. Bulan berjalan menjadi 30 hari. Hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Qamariyah. Dan lembaga MUI yang berada di bawah naungan pemerintahan menggunakan metode Imkanur Ru'yah yang tergabung dengan lembaga MAMIMS. Soal yang ketiga, sebutkan apa saja rukun qiyas dan berikan 2 contoh qiyas serta identifikasi klasifikasi rukun-rukun qiyas dari contoh tersebut. Nah, rukun qiyas terbagi menjadi 4 macam, yaitu asal, furu', mu'assal, illat. Nah, asal atau pokok yakni persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas ialah Al-Quran, hadis yang dijadikan tepat untuk mengkiaskan. Yang kedua, furu' atau cabang, yakni suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada di dalam nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Hukum asal atau hukum pokok yakni ketetapan hukum pada pokok atau asal yang berupa kewajiban, pengharaman, pembolehan, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah illat, yakni sifat yang menjadi sebab adanya hukum asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai sesuatu hukum. Salah satu contoh qiyas yang mudah dipahami adalah tentang qiyas meminum minuman yang beralkohol. Dalam syariat, minum khamar atau minum minuman keras adalah kasus yang ditetapkan hukumnya oleh nas, yaitu pengharamannya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di ayat tersebut sudah dijelaskan karena pada khamar atau minum-minuman keras itu terdapat ilat, yaitu memabukkan. Maka ilat memabukkan itu yang terdapat pada minuman beralkohol terdapat disamakan dengan khamar mengenai hukum minumannya. Jadi kasus minuman yang beralkohol hukumnya haram seperti minuman khamar. Contoh yang kedua yaitu menganalogikan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan cih yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma aqul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan cih, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka di sini ilatnya adalah dengan memukul saja. Berkata-kata cih saja tidak boleh, apalagi memukul.
Nah, disitulah ilatnya. Terus yang terakhir soal nomor 4, yaitu jelaskan titik perbedaan antara qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Perbedaan istihsan dan qiyas adalah qiyas menyamakan perkara yang belum ada ketentuannya berdasarkan nas atau ijma dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan nas atau ijma. Sedangkan istihsan adalah berpindah dari suatu perkara berdasarkan dalil ke perkara yang lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti berpindahnya dari nas umum atau qiyas nas tertentu, atau khafi qiyas atau qiyas khafi karena kemaslahatan yang ingin dicapai atau mafsadah untuk dihindari. Yang ketiga, masalah mursalah. Sedangkan dalam masalah mursalah adalah penetapan hukum yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan menciptakan kemaslahatan atau menghindari kerusakan dan tidak berlandaskan nas. Jadi hukum yang didirikan berdasarkan masalah mursalah sama sekali tidak memiliki dasar teks di dalam nas tersebut. I was in a